Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuristiana dengan NIM 215231007 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan mereview video YouTube mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Untuk lebih lengkapnya bisa simak video aku berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Pada tahun 1755, wilayah Jawa resmi terbelah oleh sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki sepenuhnya oleh Kasunanan Surakarta harus diberikan sebagian kepada Pangeran Mangkubumi dan kemudian lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti, dan secara tertulis, ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti sendiri dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di subuhnya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah di Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Hingga akhirnya ia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II. Daripada lungguh atau tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu atau bekal berupa uang 300 seril. Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi, jawab Pakubuwono II, dan kemudian malamnya ia pergi. Setelah itu pecahlah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengeluarkan sikap. Untuk menyelamatkan dalam daerah operasional secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melalui berbagai perundingan yang panjang, Harting sepaham dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi pun terlaksana. Dalam nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II, yang isinya menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti, kemudian terbelahlah tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalaga Sayyidin Patagama Khalifatullah. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pustaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Kalau yang satu inggih atau iya untuk Surakarta, yang satu adalah injih atau iya untuk Yogyakarta. Kemudian tari.
Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, Yogyakarta cukup sampai dada. Hingga sampai penggunaan penutup kepala yang disebut belangkon. Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang, sedangkan Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Hal ini kemudian membuat masyarakat menjadi pilah atau terpecah dalam hal penampilan gaya dan klaim antara wong Solo atau Surakarta dengan wong Yogja atau Yogya. Namun, terpecahnya masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja. Selepas perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek seperti bahasa melalui proses yang cukup panjang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci atas pembagian wilayah akhirnya menimbulkan berbagai rentetan peristiwa. Pembagiannya sengaja diacak sehingga menimbulkan banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Beberapa wilayah Jogja yang sekelilingnya adalah wilayah Solo. Begitupun sebaliknya, hingga hal ini pun kemudian menimbulkan kecenderungan konflik di antara kedua kerajaan itu. Di sisi lain, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwono turut menuntut sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah melalui perang selama bertahun-tahun, VOC pun akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayami Sesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Terbelahnya kembali Jawa ini pun terus bergejolak. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah lagi dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politiknya masing-masing. Hal ini juga yang kelak mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa revolusi, pada medio tahun 1940, masing-masing wilayah yang terbelah ini mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman kemudian menjadi ibu kota negara dan daerah istimewa. Nah, sekian review saya mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.